Halo semuanya, jumpa lagi sama gua Andri Sanjaya di Boruto Jogan guys. Kali ini kita akan membahas tentang cocokologi antara Kawaki dengan Sumire yang bener-bener 100% cocok gitu guys ya. Ini baru pertama kali aku lihat tweet tentang Kawaki dan Sumire yang bener-bener kompleks banget dan ya sempurna gitu guys ya. Di mataku ini adalah cocokologi yang tidak bisa dibantah guys ya. Ada gak sih cocokologi yang bisa ngebantah ini? Coba silahkan kalian komen di bawah kalau kalian nemu guys. Tapi menurutku ini yang paling perfect sejauh ini yang aku pernah lihat. Dan thank you buat Gopal ya yang sudah nge-share tentang tweet ini. Berkat dia guys ya di live streaming yang bilang dia punya sesuatu yang menarik tentang Kawaki dan Sumire. Akhirnya aku lihat dan emang ini menarik banget guys ya. Thank you sekali lagi buat Gopal. Jadi mari guys ya kita lihat apa sih kecocokan yang aku rasa ini 100% tidak bisa dibanding-bandingkan dengan yang lain ya. Mari kita lihat. Jadi akunnya yang memberikan tweet ini bernama Robin Sama ya, namanya Robin Sama. Dia ngomong gini guys ya. Sejak bab pertama manga, Kawaki muncul mengenakan syal ungu yang menimbulkan beberapa pertanyaan tentang apakah syal ini diberikan kepadanya oleh seorang gadis seperti Naruto. Terutama warnanya, kita hanya tahu satu gadis yang menggunakan warna ungu untuk semua keperluan untuk semua keperluannya, dan dia adalah Sumire ya. Cocokologi yang pertama ini mungkin kalian merasa ya biasa aja gitu ya. Bisa jadi itu dari ibunya, kan Naruto awalnya syal itu diberikan oleh ibunya guys ya. Awalnya diberikan oleh ibunya, kemudian yang punya ibunya itu diganti guys ya sama Naruto dengan punya Hinata, karena saat itu Naruto baru menyadari kalau Hinata ini membuatnya dengan setulus hati begitu guys ya. Nah kalau Kawaki apakah seperti itu atau tidak ya, cocokologi ini masih bisa diterima karena dihubungkan dengan Naruto, terutama Kawaki itu memang seperti gambarnya Naruto sebenarnya, sementara kalau Boruto itu seperti gambarnya Sasuke. Oke, ini yang baru yang pertama. Yang kedua guys ya, Sumire adalah satu-satunya yang memahami penderitaan Kawaki karena mereka memiliki masa lalu yang sama dan keduanya disiksa oleh ayah mereka yang menanamkan alat dan segel khusus di dalam tubuh mereka dan memperlakukan mereka seperti senjata guys ya, sebagai senjata. Untuk yang satu ini aku sempat menyadarinya guys ya, bahwa Kawaki dan Sumire itu punya story yang kurang lebihnya sama guys ya. Tapi di perjodohan anime Naruto setahu aku, rata-rata mereka kalau mau memasangkan karakter itu bukan dilihat dari kesamaan nasib mereka ya. Yang aku tahu ya, seperti contohnya Sakura memiliki latar belakang keluarga yang bertolak belakang dengan Sasuke. Sasuke kan punya keluarga yang tidak utuh guys ya. Pada akhirnya dia harus kehilangan semuanya. Itachi dia kehilangan, ibu dan ayahnya dia kehilangan, semua anggota lainnya dia kehilangan guys ya. Sementara Sakura masih punya orang tua yang lengkap, kehidupannya normal dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dilihat mereka itu ya kehidupannya tidak bisa disama-samakan guys. Lalu Naruto dengan Hinata juga sama, berkebalikan ya. Naruto itu dia tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa lah di Konoha, sementara Hinata punya keluarga besar. Dia juga dipandang ya bertolak belakang antara Hinata dengan Naruto. Kalau kita mengambil cocokologi dengan Naruto, maka sebenarnya ini belum terlalu bisa dibilang make sense, tapi bisa dikatakan make sense berdasarkan cerita mereka itu kurang lebihnya mirip, biasanya sama. Ini masih belum menguatkan lah ya. Yang ini masih belum menguatkan. Lanjut. Arti nama Kawaki adalah kekeringan dan kehausan, sedangkan arti nama Kake ya, kaki ini maksudnya kakek. Soalnya Sumire itu kakek belakang nama keluarganya adalah bambu air dan elemen alaminya adalah air, yang mungkin menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi, bahwa Sumire lah yang akan memuaskan kehidupan kering Kawaki. Ini masih oke lah ya, cocokologinya masih oke kalau yang bagian ketiga, karena berdasarkan namanya mereka memang cocok ya, Kake dan juga Kawaki yang artinya kering. Jadi dia butuh seseorang yang bisa terus mengisi dirinya guys ya. Sumire juga mungkin bisa, tapi itu juga cocok buat Boruto guys, karena Boruto sekarang lagi kekeringan, dia butuh orang yang bisa menyirami dia sebenarnya. Next, tweet yang berikutnya di sini. Kawaki muncul di sebelah pohon bambu yang melambangkan nama keluarga Sumire, sementara Sasuke muncul dikelilingi bunga sakura yang melambangkan sakura. Sumpah, kalau yang ini sih perfect ya. Kalau yang ini menurutku perfect. Salah satu tweet yang punya apa ya sebutannya, fakta yang aktual dan juga
ini guys ya, ada gitu ya, di dalam animenya memang ada di bagian apa ini, kalau nggak salah opening atau ending ya, aku lupa nih yang adegan ini, kayaknya ending deh, yang Sasuke ada di dekat-dekat bunga sakura itu ya. Dan ini cocok memang guys ya, dulu Sasuke emang selalu disandingkan dengan bunga sakura guys. Lalu kita lihat di sini memang di endingnya Boruto itu ada salah satu adegan dimana Sumire itu kayak terus memperhatikan Kawaki guys. Dan gitu Kawakinya posisinya di dekat bambu, dan bambu itu berhubungan dengan Sumire. Ini menurutku yang ini perfect ya, yang ini. Lanjut. Kawaki adalah satu-satunya orang yang mengetahui sendiri bahwa Sumire mencintai Boruto tanpa memberitahunya. Ini bukan tanpa alasan, aku yakin ini punya makna di masa depan. Oke, jadi Kawaki kalau diceritakan di dalam anime itu dia memergoki Sumire guys ya. Dia memergoki Sumire bahwa Sumire itu suka sama Boruto. Di apa ya, langsung dikasih tahu frontal gitu guys sama si Kawaki. Oh, lu suka sama Boruto ya gitu guys ya. Ya nggak tahu sih meaning daripada Kawaki nanya begitu tuh apa. Apa dia ingin memastikan bahwa Sasuke ini lagi nggak punya perasaan ke siapapun supaya dia bisa lebih dekat, atau emang dia penasaran aja gitu sama tingkah Sumire yang kelihatannya tuh kayak berlebihan ke Boruto, sehingga dia langsung nanya aja gitu ya, apa lu suka sama Boruto gitu guys ya. Tapi begitupun sama dengan Sumire yang penasaran sama Sarada, dia langsung nanya ke Sarada, lu suka sama Boruto itu guys ya. Kenapa kira-kira seperti itu dia nanya begitu? Karena dia suka sama Borutonya. Nah, Kawaki kenapa ngomong kayak begitu ke Sumire? Karena dia suka sama Sumirenya. Itu cocokologi yang ku tambahkan sendiri guys ya. Tapi menurutku oke lah, yang itu oke lah. Lanjut ya. Kawaki berhenti melawan Boruto hanya karena dia menyadari bahwa Sumire ada di sana. Artinya dia peduli padanya dan tidak ingin menyerang Boruto di depannya. Nah, ini menarik guys ya. Aku nggak menyadari hal ini loh. Aku tidak menyadari hal ini sama sekali. Ada eye contact guys ya. Ada eye contact antara Sumire dengan Kawaki di adegan yang satu ini. Tadinya aku pikir eye contact ini ya mungkin ya dia ngeliatin ke Sarada sama Sumirenya kan gitu kan. Tapi diperjelas gitu guys ya, abis Kawaki eye contact ngelihat ke arah mereka berdua, langsung dengan jelas si Sumire ngelihat ke sana gitu guys. Ya meskipun di separuhnya Sumire ada Sarada sih. Tapi entah kenapa eye contact mereka tuh kayak kelihatan jelas gitu loh. Dan di sini memang setelah dilihat sama Sumire sama Sarada, Kawaki nggak jadi. Tapi kalau kita lihat yang di pertarungan sebelumnya sama Boruto, yang dimana Sarada mencoba menghentikan Kawaki, Kawaki tetap guys ya bertarung sama Boruto. Di kejadian sebelumnya juga begitu, yang waktu latihan gitu ya. Waktu latihan kan kelihatannya Sarada sama Kawaki tuh kayak emang nggak ada kecocokannya sama sekali. Tapi ketika ada Sumire, kelihatan sedikit berbeda Kawaki ini guys. Apakah memang ada perasaan? Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Lanjut lagi. Yang itu menarik, yang itu sempurna kalau menurutku ya, yang postingan yang itu tadi. Meskipun sering berkontak mata ya, eye contact, dan selalu terlihat bersebelahan, meskipun Sumire mencintai Boruto, orang yang paling sering ia ajak beradegan dan mengobrol itu adalah Kawaki. Ya, kurang lebih ini tepat guys ya, karena meskipun Sumire terlihat suka sama Boruto, tapi komunikasinya dengan Boruto tuh sangat minim kalau di manga ya. Kalau di anime sih ada lah beberapa dia kontak ya, terutama ketika kejadian dimana Sumire itu berhasil dirubah sama Boruto guys, dan itu juga yang membuat Sumire jadi suka sama Boruto di situ guys adegannya. Tapi eye contact antara Sumire dengan Boruto itu minim banget di manga, dan kelihatan eye contact itu pertama kali Boruto itu cuma dengan Sarada guys, dan itu pun langsung kayak ya Saradanya sih yang kesemsem guys ya, sementara Borutonya sih biasa aja. Lanjut ya. Studio menghapus adegan Sumire yang menyatakan cintanya kepada Boruto sambil menambahkan banyak adegan dirinya bersama Kawaki, bahkan lebih banyak daripada di manga, yang menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui sesuatu tentang keduanya. Jadi maksudnya dia itu adalah di anime adegan di mana Kawaki menanyakan secara frontal kepada Sumire apakah dia suka sama Boruto itu nggak ada guys ya, dihapus di anime. Tapi kalau di manga ada. Nah, namun di anime itu ditambahin kayak adegan Sumire sama Kawaki ini lebih banyak guys ya, lebih banyak. Ini kayak menurut dia ya, ini seperti menyiratkan bahwa mereka ini sudah mengetahui sesuatu tentang keduanya, jadi ingin saling memahami satu dengan yang lain. Semakin diperkuat gitu guys ya hubungan mereka berdua ini kalau di anime, kayak memberikan kita petunjuk kalau mereka memang di masa depan kayak punya hubungan spesial. Lanjut.
Kawaki adalah satu-satunya karakter di generasi Boruto yang memanggil Sumire dengan namanya dan bukan perwakilan kelas. Dan ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan Sumire. Tentu saja ini bukan kebetulan. Oke. Ya, kalau dibilang bukan kebetulan sih, ya emang bukan kebetulan guys ya. Karena Kawaki udah pasti manggil Sumire ya Sumire, nggak mungkin dipanggil ketua kelas guys, karena dia nggak sekelas sama Sumire. Itu mah udah oke. Cuma memang ada sesuatu yang dibilang apa ya, cuma dia satu-satunya gitu guys ya, karena dia nggak masuk ke kelasnya Boruto, cuma dia satu-satunya yang memanggil Sumire dengan sebutan namanya. Jadi emang ini gak sebuah kebetulan, emang udah dirancang gitu ya. Dan ini mungkin jadi petunjuk yang oke gitu buat Kawaki itu dijodohkan dengan Sumire, karena dia bisa jadi orang yang paling bisa menerima Sumire dengan namanya guys ya. Mereka bisa saling melihat satu dengan yang lain lah intinya ya. Sumire bisa melihat Kawaki dari sudut pandangnya sendiri yang udah pernah mengalami hal yang sama dengan Kawaki, sementara Kawaki bisa memahami apa yang dirasakan oleh Sumire yang kepengen dipanggil itu dengan sebutan namanya. Mungkin Kawaki juga pernah mengalami perasaan yang sama seperti Sumire gitu ya. Jadi mereka ya karena punya story yang mirip bisa saling melengkapi. Lanjut. Nah ini yang detail ini yang benar-benar tidak pernah aku tahu guys ya. Dikatakan di sini ikan mas yang muncul kepada Sumire dalam karya seni resmi adalah ikan yang sama yang muncul di masa lalu Kawaki. Memang ada gambar official dari anime ya kalau nggak salah ya, tentang Sumire yang pakai yukata gitu guys ya. Dan di yukatanya itu dia bukan di yukatanya ya, justru malah dia itu sedang membawa ikan mas hasil main-main di festival Jepang gitu yang biasanya pakai yukata, apa namanya guys ya? Kayaknya festival kembang api deh yang biasa kayak gini. Jadi pada saat festival kembang api itu berlangsung biasanya ada permainan gitu ya, macam-macam. Dan salah satunya adalah nangkap ikan mas. Kebetulan Sumire di sini sedang menangkap sebuah ikan mas guys ya. Ini benar-benar kayak sesuatu yang entah disengaja atau tidak guys ya. Tapi semakin cocok gitu guys ya. Aku lihat jadi kayak semakin cocok antara Kawaki dengan Sumire. Lanjut. Sumire seperti Ino, keduanya pernah menyebutkan di profil mereka bahwa mereka mencintai seseorang tetapi kemudian menemukan cinta sejati dan berakhir dengan orang lain. Cintanya pada Boruto hanya sementara dan ia kemudian menyadari bahwa itu bukanlah cinta sejati, melainkan hanya sebuah tahap dalam perkembangan karakter. Wow. Ini membuatku kayak sadar gitu guys ya. Anjir, apa iya ya? Apa iya ya aku bakal dikelabuhin kayak gini guys ya, mentang-mentang aku kayak suka hubungan antara Naruto dengan Hinata, aku jadi kayak mencap Sumire ini harus dengan Boruto gitu ya. Nanti ujung-ujungnya anjir apa iya dia bakal sama Kawaki gitu guys ya. Aku kayak semakin mulai goyah guys gara-gara tweet ini. Soalnya kalau dilihat-lihat ya memang masuk akal sih. Sumire seperti Ino, keduanya pernah menyebutkan di profil mereka bahwa mereka mencintai seseorang. Jadi di awal profilnya mereka tuh kayak mereka tuh jelas diperlihatkan menyukai seseorang. Ya Sakura pun jelas sama guys waktu itu ya. Tapi apakah iya ya? Dan gitu udah gitu warnanya Sumire dan Ino itu mirip ya. Ino tuh selalu dihubungkan dengan warna ungu. Sumire juga sama guys. Apa iya ya? Ya nanti kalian lihat sendiri lah guys ya. Lanjut ya di sini ya. Dan aku juga pernah bilang kan sama kalian, hubungan antara Sarada dengan Sumire itu mirip dengan hubungan kayak Sakura dengan Ino. Iya kan? Lebih mirip itu guys. Jadi ini pasti salah satu di antara mereka itu menemukan cinta sejati yang lain, baik itu Sarada maupun Sumire. Nggak tahu siapa ya. Tapi kayaknya emang lebih worth it Sumire yang dapetin pasangan lebih baik daripada Sarada. Karena Sarada kayaknya udah nggak bisa nemuin pasangannya lebih baik daripada Boruto sih guys. Lanjut ya, bagaimana Ikimoto akan mengembangkan hubungan mereka. Menjauhkan Sumire dari ninja dan menjadikannya ilmuwan adalah sesuatu yang disengaja. Ini yang makin bikin aku ngerasa anjir, kok iya ya gitu ya. Karena dia akan berhubungan langsung dengan Kawaki dan Karma. Dengan Hamado memiliki rencana jahat untuk Kawaki sampai Sumire mengungkapkannya dan mencegahnya untuk melakukannya. Wah, kalau ini bener sih treat ini luar biasa sih guys ya kalau menurutku ya. Bagaimana Ikimoto akan mengembangkan hubungan mereka berdua, menjauhkan Sumire dari ninja. Masuk akal guys, sangat masuk akal.
Jadi gimana caranya supaya si Kawaki ini makin berkembang hubungannya sama Sumire? Ya dibuatlah terpisah Sumire dengan para ninja, yaitu dibikin dia deket sama lingkungannya Kawaki, yaitu di mana? Di tempatnya Amado, guys. Dan emang selalu seperti itu Kawaki dan Sumire. Sumire itu selalu ada di mana Kawaki itu punya masalah gitu ya dengan Amado. Dia yang tahu gitu guys ya bagaimana perkembangan Kawaki. Dia yang juga akan tahu bagaimana caranya menghadapi masalah Kawaki. Jadi cuma Sumire guys. Makin curiga aku guys ya gara-gara ini ya. Karena dia akan berhubungan langsung dengan Kawaki dan Karma. Dengan Amado memiliki rencana jahat untuk Kawaki sampai Sumire mengungkapkannya dan mencegahnya untuk melakukannya. Jangan lupa seni resmi ini ya. Jangan lupa seni resmi ini. Meskipun Sumire mencintai Boruto, ia tidak memiliki versi resmi yang mempererat hubungan mereka. Kawaki adalah satu-satunya laki-laki yang pernah bersamanya. Sementara Sarada mendukungnya dan Himawari berada dalam posisi seperti saudara. Oh, ini yang digambar sama siapa ini? Gambarnya Mikio ya? Kayaknya digambar resminya deh guys. Gambar resmi Kawaki yang dikelilingi sama cewek-cewek ya. Dan kelihatan Sarada berbalik arah dengan Kawaki seperti tidak peduli. Sementara Sumire itu kayak di dekat Kawaki yang seperti terlihat sangat peduli. Lalu Himawari yang berada di dekat Kawaki seperti saudaranya gitu ya. Dianggap seperti saudaranya. Dan end guys ya, berakhir. Tweet ini luar biasa guys, kecocokannya menurutku 100%. Kecocokannya 100%. Entah kalau kalian ngerasa kayak gimana, coba silahkan tulis di bawah kolom komentar. Apakah kalian merasa seperti apa yang aku rasakan? Silahkan guys ya, tulis di bawah kolom komentar. Dan kalian harus benar-benar pertimbangkan tweet ini ya. Kalau menurutku tweet ini mantap banget, 70% bisa menguatkan kita percaya bahwa Kawaki itu sepertinya memang dijodohkan untuk Sumire guys. 70% buat kita bisa percaya ya. Dan aku yakin 70% dari tweet ini itu bakal terjadi gitu ya. Kemungkinannya bakal terjadi sekitar 70% Kawaki dengan Sumire. Tapi bagaimanapun juga aku masih memperjuangkan Sumire dengan Boruto. Meskipun pada akhirnya dengan Kawaki ya aku ikhlas aja guys ya sebenarnya ya. Ya terserah lah nanti mau bagaimana Kishimoto dan Mikio meracik hubungan mereka berdua ini. Apakah akan terus lanjutkan? Kalau misalkan emang Sumire dengan Kawaki ya udah aku dukung juga guys ya pada akhirannya. Kalau memang mereka dijodohkan untuk bersama ya. Tapi kalau tidak pun ya sudah, tidak apa-apa, tidak masalah. Itu ya guys ya. Untuk Kawaki dengan Sumire, gila ini tweet terpanjang yang pernah aku lihat untuk pembahasan aku langsung guys ya. Karena memang dia bikin tweetnya lumayan panjang dan lumayan cocok semuanya guys ya. Itu aja, thank you banyak buat semuanya yang sudah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan kalau misalkan kalian punya tweet-tweet menarik yang seperti ini guys, silakan kalian langsung aja kirimkan ke X-ku ya. Akun X-ku nanti akan aku lihat di bagian permintaan pesan. Nanti kalau oke, aku terima dan aku bikinkan videonya seperti si Gopal ini ya. Thank you banyak sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Sino.